seksual merupakan penyakit yang timbul karena infeksi melalui hubungan seksual. Penyakit kelamin ini menular dari penderitanya melalui cairan sperma, darah, cairan vagina, maupun cairan lainnya yang diproduksi oleh tubuh. Sebenarnya, penyakit menular seksual tidak hanya bisa terjadi pada orang yang aktif secara seksual. Penyakit seksual yang diderita oleh ibu hamil juga dapat diwarisi oleh bayinya. Ada juga penularan yang bisa terjadi karena penggunaan jarum suntik bekas, misalnya saat transfusi darah. IMS dibagi menjadi dua kelompok, yaitu IMS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya bibit atau virus penyakit terdapat di cairan sperma, cairan vagina, dan darah. IMS yang disebabkan atau ditularkan tidak melalui hubungan seksual, melainkan disebabkan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya, berganti-ganti menggunakan handuk atau pakaian dalam dengan orang lain, jarang mengganti pakaian dalam, masturbasi menggunakan alat atau cara yang bisa menyebabkan luka atau lecet di alat reproduksi, cara cebok yang salah, dan menggunakan air yang tidak bersih. Gejala-gejala yang muncul pada umumnya adalah ada luka atau semacam kutil di alat kelamin. Yang kedua, keluar cairan yang tidak seperti biasanya dari alat kelamin. Pada perempuan biasanya akan mengalami keputihan yang tidak biasa. Biasanya akan berbau, gatal, dan berwarna. Nyeri pada saat buang air kecil. Jenis-jenis IMS. Yang pertama, Chlamydia. PMS jenis ini dapat menyebabkan gangguan kesuburan, juga masalah dalam kehamilan seperti kehamilan di luar kandungan. Terus yang kedua, HIV atau AIDS. HIV/AIDS menyebabkan kelemahan pada sistem imunitas tubuh sehingga penderitanya menjadi mudah terkena penyakit. Yang ketiga, sifilis. Kondisi ini dapat menyebabkan luka pada area kelamin, mulut, atau dubur, kontak dengan luka sifilis yang menyebabkan penularannya. Selain itu, masih ada juga penyakit lain yang disebabkan oleh IMS seperti herpes genitalis, kutu kemaluan, infeksi HPV, dan hepatitis. Berikutnya kita masuk di pengobatan. Pengobatan yang dilakukan bervariasi bergantung pada jenis infeksi pasien alami. Penting untuk melakukan pengobatan hingga tuntas agar infeksi tidak terus menyebar. Berikut ini adalah beberapa pengobatan untuk penyakit menular seksual yang umum dilakukan. Yang pertama, pemberian antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri termasuk Chlamydia, gonorrhea, dan sifilis. Yang kedua, antivirus. Obat antivirus digunakan untuk mengelola infeksi menular seksual akibat virus, misalnya herpes genital dan hepatitis B. Antiretroviral. Obat ARV ini bertujuan untuk menekan jumlah virus dan memperbaiki fungsi sistem kekebalan. Jadi sahabat, perlu kita ketahui bahwa gejala IMS yang hampir sama, maka untuk mengobati harus diperiksakan ke dokter untuk mengetahui jenis penyakit dan obat yang tepat untuk IMS yang dialami. Jangan sekali-kali mencoba untuk mengobati IMS yang dialami tanpa memeriksakan terlebih dahulu ke dokter. Karena setiap IMS ada obatnya sendiri. Ketika kita mencoba mengobati sendiri, bukannya IMS akan sembuh, tetapi bisa bertambah parah dan susah untuk diobati karena sudah resisten dengan obat-obatan. Biasanya dosisnya akan ditambah. Terima kasih, semoga edukasi ini bisa bermanfaat untuk kita.